Halo teman-teman semuanya, mari sekarang kita membahas tentang sections. Ya, sections atau bagian-bagian tertentu yang biasanya sudah terstandarisasi dalam sebuah karya akademik, tesis atau artikel jurnal, biasanya memiliki struktur standar ya. Tuh. Nah, saya akan membahas tiga yang paling krusial karena yang lainnya nanti tinggal tinggal mengikuti dari segi pola dan strateginya. Jadi ini tips dan triknya khusus untuk section introduction, results, and discussion. Jadi kalau metodologi itu relatif mudah, conclusion juga relatif ringan, theoretical framework atau literature review juga tinggal menyesuaikan. Tapi saya akan menjelaskan tiga yang paling krusial di dalam dari komponen karya akademik. Gitu. Jadi ada introduction, result, dan discussion. Nah, berhubungan dengan bagian introduction atau bagian pendahuluan itu teman-teman. hmm, Begini, saya akan langsung membahas, mengilustrasikan, bukan membahas, mengilustrasikan praktek nyata yang biasanya terjadi atau dilakukan oleh teman-teman eh, penulis, dan mohon maaf nih, terutama penulis dari Indonesia ya. Di Indonesia itu kecenderungannya dalam menulis introduction itu ilustrasinya begini. Diisi dengan background, 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 baru problem. Nah, pasti ketawa nih. Dulu, jangan-jangan teman-teman skripsi sama tesis saya aja kayak gini, tau nggak? Jadi ada background, bla 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 bla. Oleh karena itu, oleh karena permasalahan di atas, akhirnya penelitian ini bertujuan untuk. Masih ingat? Kalau mungkin sekarang lagi nulis begitu juga. Nah, mohon maaf, please sekarang, please banget. Ternyata itu kurang tepat loh dari sisi teori penulisan akademik. Why and how? Begini teman-teman. Itu baru saya sadari juga ketika saya di Austria. Nah, ini memang video ini belum 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 saya sebut ya karena saya fokus memberikan materi. Video ini dibuat di Austria. Nah, saya lagi penelitian tahun keempat PhD saya. Begini, ketika saya sampai sini, orang ngobrol sama orang-orang bule, termasuk dulu waktu saya masih ingat persiapan beasiswa, kemudian tes-tes IELTS, itu cenderungannya gini, orang sini tuh komunikasi langsung to the point, dread, jangankan paragraf, kalau bisa kalimat pertamanya itu adalah intinya, kalimat pertama intinya baru dijelasin, tet, 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 tet. Kalau kita kan jelasin dulu, kanan kiri atas bawah, baru sebenarnya yang dimau adalah A. Nah, tapi orang bule, native English speakers, itu adalah saya mau A karena nah. Nah, itu di di karya akademik juga begitu mereka, gitu. Jadi instead of rather menulis begini, background, baru problem di belakang, itu coba mulai sekarang dibiasakan problemnya taruh depan, guys. Jadi problemnya taruh depan. Baru background, background, background. Begini ilustrasinya. Jadi, coba sekarang mari kita balik pola kita menulis bagian pendahuluan yang biasanya problemnya ditaruh di belakang. Berdasarkan hal tersebut, maka ada masalah begini-begini dan penelitian ini, oleh karena itu penelitian ini. Nah, dibalik. Tuh. Terdapat masalah begini, bla 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 bla, yang secara nggak langsung mengindikasikan perlunya penelitian ini gitu. Backgroundnya diperkuat lagi. Kenapa sih eh, eh, background ini untuk memperkuat bahwasanya problem atau masalah
atau gap yang kita akan isi untuk penelitian ini memang memang relevan gitu, memang benar-benar penting. Tambahin lagi satu paragraf yang mensupport bahwasanya itu problematik gitu. Misalkan dengan menunjukkan eh, studi sebelumnya, ya studi yang sudah ada memang merekomendasikan bahwasanya ini bermasalah dan perlu diteliti. Baru background yang lain, and test it. Nah, itu sekedar membalik. Tapi akan lebih lengkapnya lagi. Ingat tadi, mini essay, paragraf, ada pembuka, inti, dan penutup. Coba, ini juga saya baru menemukan setelah di sini, setelah nulis-nulis artikel jurnal, tambahkan lagi bagian introduction, bagian paling terakhir, outline. Ini empuk banget kalau kalau udah ada outline-nya itu. Enak banget artikelnya, seriusan deh. Gitu. Maksudnya outline gimana, Mas Bro? Nah, maksudnya begini. Problem, background, outline. Outline itu menunjukkan struktur artikel berikutnya. Bagaimana teman-teman menstructure artikel setelah bagian introduction. Coba itu enak banget, banyak ditemuin di jurnal-jurnal itu sudah banyak menggunakan gaya-gaya ini. Selain problem dan background ada outline-nya. Misalkan the rest structure of this article is as follows. Itu misalkan theoretical framework and literature review will be provided atau are provided in the next sections. Itu. The results and discussion it proceeded itu with the result and discussion section and finally conclude with concluding remarks. Nah, itu. Atau biasanya kalau pakai penomoran itu theoretical frameworks and literature review are provided in the section 2 and 3 misalkan. Kemudian discussion is provided in section 4 complemented with result in section 4 complemented with discussion in section 5 and finally conclude with conclusion in section 6. Ya, enak banget itu introduction-nya. Itu. Nah, ada rahasianya secara lebih komplit. Coba nanti teman-teman bisa juga baca di blog saya karena akan lebih terlalu panjang. Karena ini saya memberikan intisarinya. Jadi teman-teman tadi saya ingat prinsipnya adalah as simple as possible atau as practical as possible and as theoretical as necessary. Ada sebetulnya ternyata teman-teman yang disebut sebagai create a research space atau CARS model for article introductions dari Swalls tahun 1990. Swalls ini ngomong-ngomong teman-teman ini mbahnya academic writing gitu enggak? Gitu. Jadi kalau teman-teman buku apa academic writing yang terbaru ini pasti ujung-ujungnya adalah yang dikutip adalah Swalls. Gitu. Beliau menulis buku tentang genre analysis khususnya untuk English in research settings. Gitu. Nah, bagaimana CRS menurut Swalls? Nah, ini blog saya 13.wordpress.com. Teman-teman nanti bisa merujuk ke sini. Itu introduction itu harus ada terdiri dari 3 komponen ini gitu. Nah, Swolf menyebutnya ini adalah moves atau gerakan retoris kayak ini aja ya, silat, cet, 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 cet. Ternyata nulis introduction harus begitu juga. Gerakan retoris untuk menulis pendahuluan gitu. Yang pertama adalah establishing territory, mengestablish ini sebenarnya skopnya di mana, skop masalahnya tentang apa, kemudian establishing niche, mengestablish bahwasanya memang masalah atau bagian tertentu dari masalah itu atau topik yang kita angkat itu memang niche, memang bernilai gitu, memang layak untuk dikaji gitu. Kemudian occupying the niche itu menjelaskan bagaimana untuk men, untuk bisa mengachieve, untuk bisa eh, sampai pada niche tersebut baik untuk bisa mendapatkan hasil yang bisa mengisi gap penelitian itu gitu. Atau gimana ya? Berkaitan dengan bagaimana cara kita untuk mengkaji niche-nya itu gitu. Occupying the niche ya. Gitu. Jadi
mengumumkan bahwasanya itu penting, kemudian mengestablish ya, menaikkan oh ini loh topik yang penting gitu. Dan penelitian saya itu berkaitan dengan topik itu di bagian ini gitu. Kemudian untuk itu dilakukanlah penelitian dengan metode bla 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 itu occupying tenis gitu. Nah, silakan cek di blog itu saya jelaskan secara detail. Di setiap di setiap move-nya ini, di setiap eh, poin ini 1, 2, 3 ini ada move-move khusus, ada lebih terperinci lagi untuk ada komponen-komponen terperinci lagi yang bisa teman-teman lebih lengkapi. Tidak harus dipakai semuanya, ingat tidak harus dipakai semuanya, tapi hanya perlu dipakai sebagian saja sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau dipakai semuanya bisa 2 halaman atau 3 halaman, tapi saya biasanya cuma cukup 1 halaman. Saya cuma pakai 5 komponen gitu. Untuk penjelasan lebih detailnya nanti akan ada ya pembahasan khusus gitu. Karena ya akan terlalu panjang itu nanti kalau dibahas di sini. Khusus untuk membahas introduction bagaimana atau strategi menulis introduction di karya akademik gitu. Nah, let's move teman-teman. Itulah introduction. Sekarang saya akan berikan rahasia berkaitan dengan results atau hasil gitu. Nah, mohon maaf lagi-lagi kecenderungan teman-teman selama ini dalam menyajikan research atau khususnya adalah dalam mendeskripsikan research itu eh, langsung ke detailnya gitu. Nah, untuk lebih gini, sebelum sampai deskripsi, kalau kita punya research itu harus ada visualisasi data ya teman-teman. Datanya divisualisasikan, kemudian dideskripsikan. Jadi saya ada pembahasan tersendiri, silahkan dicari. Itu tentang visualisasi dan deskripsi data hasil penelitian. Satu satu pembahasan lagi khusus, akan panjang kalau di sini. Udah saya jadikan satu pembahasan khusus. Jadi memang kayaknya memang passion saya ini sangat terkait dengan dunia akademik. Mohon maaf dunia akademik pastinya karena saya dosen dalam penulisan akademik dan saya senang untuk berbagi tips-tips sesuai pengalaman dalam konteks kita terutama non-native English speakers. Nah, kebanyakan kita nge-describe hasilnya itu detailsnya aja langsung 3 sampai 6 sentence. Padahal bukan begitu ya teman-teman, perlu dilengkapi komponennya. Ingat tadi, selalu saya sudah menyampaikan paragraf is a mini essay dipandang sebagai mini essay dalam academic writing. Ada pola pembuka, inti, penutup. Nah, ini akan dibawa terus sampai longer text nanti. Nah, sebelum detail, itu perlu ada main feature-nya. Gitu. Main feature itu kira-kira tren atau hal yang paling penting dari data yang sudah kita visualisasikan. Nah, sebelum main feature, ada satu lagi introduction. Tuh. Jadi justru uh, main feature ini sangat penting ya. Karena kalau kita langsung nge-drive details, itu ibarat kata yaitu langsung supporting sentence-nya tidak ada hmm, tidak ada topic sentences-nya. Tidak ada topic sentence dan controlling idea-nya. Gitu. Nah, komposisinya begini. Ada introduction, 1 sentence, main feature-nya 2 sentence, maksimal ini ya. Ini ya juga. Ini minimal 1 sentence, pastilah. Misalkan nanti ada contohnya. Kemudian detailsnya baru dikasih detailnya 3 sampai 6 sentence. Detailnya ini adalah menjelaskan main feature-nya. Jadi sama lah kayak bagaimana kita menstructure paragraf gitu. Tapi ini bentuknya adalah paragraf deskriptif gitu. Contohnya begini. Nah, ini karena lagi musim cuci tangan ya, kita semakin aware dengan cuci tangan. Kalau biasanya kita pasti menjelaskan mohon maaf, mendescribe-nya kayak kayak ini ya, kayak memberikan instruksi gitu. Yang pertama apa langkahnya basahi seluruh tangan. Terus ini, terus ini, yang kedua ini, yang kelima ini. Kan kaku banget ya. Meskipun nanti itu memang memang instrumen yang perlu dipakai ya.
langkah pertama, tapi nggak perlu disebutkan 1 sampai 5. Meskipun di sini 5 langkah cuci tangan pakai sabun. Gitu. Nah, contoh realnya begini teman-teman. Nah, sekali lagi ya, ini saya menekankan. Jadi jangan cuma detailnya, langsung ke langkah-langkahnya, tapi berikan matching main feature-nya, kemudian intronya. Gini, nah ini udah saya warnain berbeda ya. Nih, intronya, intronya gambar satu menunjukkan langkah-langkah mencuci tangan dengan sabun. Ini penting. Jadi untuk menunjukkan ini sebenarnya visualisasi apa gitu kan. Langkah-langkah mencuci tangan dengan sabun. Main feature-nya. Nah, secara keseluruhan terdapat 5 langkah dalam mencuci tangan dimulai dari membasuh tangan dengan air hingga mengeringkannya. Nah, ini eh, teksnya bahasa Indonesia karena ini konteksnya adalah karena visualisasinya juga bahasa Indonesia, jadi saya berikan contoh bahasa Indonesia, bukan bahasa Inggris seperti sebelum-sebelumnya. Nah, baru detailnya. Jadi main feature ini penting untuk menunjukkan orang tuh main feature itu saya pernah dapat pembelajaran di iOS tuh main feature itu menunjukkan kalau orang membaca satu atau dua kalimat itu tuh sudah tahu isinya apa gitu. Meskipun tidak mendetail. Jadi dengan ada main feature ini orang tahu gitu, ada 5 langkah mencuci tangan gitu. Dimulai dari mana? Dimulai dari membasuh tangan sampai mengeringkannya. Nah, ini nanti ada ya. Silahkan temukan pembelajaran saya, video-video saya tentang video akademik, tentang penulisan akademik yang lainnya. 5 langkah dalam mencuci tangan. Setiap visualisasi data itu ada strategi untuk mendescribe masing-masing. Salah satunya ini adalah karena ini proses atau diagram alur gitu. Main feature yang diberikan adalah alurnya itu ada berapa dan awal dan akhirnya apa. Nah, ini saya terapkan. Secara keseluruhan terdapat 5 langkah dalam mencuci tangan. Nah, awalnya dimulai dari membasuh tangan, diakhiri dengan mengeringkannya. Nah, baru detailnya. Sebagai langkah pertama, seluruh seluruh tangan harus dibasahi dengan air bersih yang 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 mengalir. Nah, ini sesuai dengan yang sini ya. Kemudian menggosok sabun ke telapak punggung dan sela-sela jari. Tidak ketinggalan bagian bawah kuku juga harus dibersihkan sebelum membilas tangan dengan air bersih yang mengalir. Nah, terakhir, keringkan tangan dengan handuk atau tisu. Coba teman-teman cermati, tidak juga seperti instruksi ya, tidak seperti memerintah juga atau mengabsen siswa 1, 2, 3 gitu. Tapi dibuatlah mengalir sebagai langkah pertama. Bla, 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 bla. Memang perlu di ada identifikasi. Nah, ini yang pertama. Tapi habis itu tidak perlu lagi yang kedua, yang ketiga, keempat, kelima gitu. Ngalir aja biar lebih fluent gitu. Dan ada sign posting atau istilahnya eh, linking verbs gitu untuk menandakan ini pertama dan terakhir. Cukup itu saja. Atau misalkan banyak, nah misalkan langkahnya banyak, itu biasanya kita diminta untuk melakukan kategorisasi ini. Misalkan langkah langkah awal, langkah kedua, langkah ketiga, misalnya gitu. Atau tahap awal, tahap tengah, tahap akhir. Nah itu ini memang harus pinter-pinternya kita melihat membuat main feature-nya, melihat data, apa sih tren, apa sih yang bisa diangkat sebagai tajuk tajuk utama dari data yang ada. Gitu. Semoga bisa dipahami. Lebih detailnya silakan temukan materi tentang ini, data visualization. Nah, visualisasi data itu ada banyak, ada table, bar chart, pie chart, line graph, map, diagram, dan di materi ini materi khusus ini silakan teman-teman bisa temukan. Itu saya membahas mulai dari fungsinya, bagaimana mendescribe-nya disertai dengan example. Gitu. Nah, terakhir teman-teman, berkaitan dengan section yang paling krusial dalam karya akademik, dalam skripsi, tesis, disertasi, atau artikel jurnal, ya, artikel jurnal ilmiah terutama ya, itu
berkaitan dengan discussion. Trennya masih sama, mohon maaf, kecenderungannya. Tapi semoga setelah teman-teman melihat eh, melihat pembelajaran ini, melihat video ini, bisa aware dan bisa memodifikasi kalau menyusun diskusi. Kebanyakan ketika saya mereview artikel jurnal dari Indonesia ataupun ada juga yang dari luar negeri, itu jurnal internasional, discussion, 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 dan discussion lagi. Ini ibarat kata kalau section discussion ini kita lihat sebagai mini essay, itu langsung supporting sentence semuanya. Tidak ada pembukanya, tidak ada topic sentence dan controlling idea-nya, dan tidak ada kesimpulannya. Lagi-lagi, itu ke bawah terus sampai longer text. Ini masih bagian section yang lain. Nah, harusnya teman-teman dalam membuat discussion juga itu sebaiknya tolonglah berikan introduction-nya juga. Kemudian discussion, discussion, dan apa? Pasti teman-teman bisa nebak conclusion. Loh, conclusion kan ada section lagi habis ini ya, itu beda lagi. Itu conclusion yang itu isinya bukan conclusion dari discussion, tapi conclusion dari secara keseluruhan teks dari awal di bab 1 sampai akhir itu ketika direfleksikan kembali seperti apa gitu. Tapi conclusion di sini adalah conclusion di bagian discussion-nya gitu. Nah, biasanya introduction-nya itu isinya adalah hal-hal yang teknis, kemudian mengintroduce apa yang ingin didiskusikan. Nah, baru masuklah diskusinya, poin A, poin B, dan selanjutnya, kemudian ditutup dengan conclusion-nya. Saya punya framework, saya punya eh, gambar, ilustrasi yang lebih ilustratif, yang lebih jelas, ya. Ini dia teman-teman. Kembali lagi referensinya kembahnya academic writing. Move tadi ada move in introduction, sekarang ada move in discussion, itu juga ada. Nah, ketika saya mencermati membaca bukunya Swallows, itu saya menemukan dan ketika digambarkan seperti ini teman-teman, moves in discussion. Nah, ada 8 rhetorical move yang sifatnya adalah ini bukan bukan hanya sekedar gambar, yang sifatnya adalah cyclical. Itu biasanya. Nah, komponennya apa nih teman-teman? Introduction itu biasanya berisi tentang background information. Nih, background information tadi, technical. Misalkan the study was conducted by survey or by design-based research or by experiment, quasi experiment, study method. Tuh. With the participation of berapa gitu. Kemudian tujuan utamanya apa dan fokusnya arahnya kemana gitu. Kemudian di refleksi terakhir di kalau kalau istilahnya yang saya pelajari itu ada seigu ya, seigu for the next part gitu atau the next chapter atau the next paragraph, dan kemudian ditemukan hal-hal menarik misalkan gitu atau poin A, B dan C. Ditemukan A, B dan C. Titik. Nah, A, B dan C ini akan menjadi paragraf berikutnya. A satu paragraf sendiri, B paragraf sendiri, C paragraf sendiri. Gitu. Bayang ya. Di intro dijelaskan nih A, B, C-nya. Sama lah. A, B, dan C ini kalau dalam topik sentence, dalam mini essay, itu adalah berlaku sebagai controlling idea-nya. Nah, bedanya karena dalam paragraf itu adalah mini essay yang mengontrol hanya satu paragraf, ini adalah controlling idea-nya ditaruh dalam paragraf sendiri untuk mengontrol beberapa paragraf berikutnya. Maaf nih, jadi kedengarannya hmm, agak jelimet, tapi memang begitulah. Bukan jelimet ya, sederhana sebetulnya. Jadi satu paragraf awal dalam discussion itu adalah eh, topik paragraf. Nah, lebih tepatnya sebut saja itu adalah topik paragraf yang berisi juga tentang controlling idea untuk paragraf berikutnya dalam section tersebut. Nah, nanti di satu paragraf itu tadi sudah saya sebutkan
hasilnya menunjukkan A, B, dan C. Nah, A, B, C adalah menjadi 3 paragraf berikutnya. Nah, paragraf berikutnya itu isinya tentang itu. Bisa statement of results, unexpected outcome, reference to previous research, explanation, exemplification. Nah, yang berikutnya ini deduction and hypothesis dan limitation and recommendation ini menjadi bagian dari conclusionnya. Yang tadi di bagian section discussion tadi kan ada intro, kemudian isinya, dan juga discussionnya, kemudian conclusionnya. Nah, ini dia. Nah, ini adalah menjadi intronya, ini menjadi conclusionnya. Biasanya di-conclude dengan limitation dan recommendation untuk future research di bagian discussion itu. Kemudian di bagian intinya, inti diskusinya ini bisa divariasi teman-teman. Gitu. Isinya bisa pada umumnya itu diawali dengan statement of results. Ini umum. Kemudian baru yang lainnya. Tuh. Misalkan habis statement of results langsung explanation. Explanation itu memberikan penjelasan. Habis statement of result bisa langsung exemplification. Exemplification itu adalah memberikan example. Atau bisa dari statement of result di-explain dulu kemudian dikasih example. Gitu. Atau tiba-tiba statement of result kemudian menjustifikasi ada result atau outcome yang tidak terprediksi sebelumnya nih gitu. Atau bisa langsung ke sini. Nah, terus ini juga umum, reference to previous research biasanya misalkan statement of result ke reference to previous research. Resultnya A, this result atau this evidence is in line with risetnya siapa gitu, atau this as unexpected outcome is in line with risetnya siapa, kemudian ditambah explanation, kemudian tambah exemplification, misalkan set as this thing that thing bla 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 bla, baru conclusion. Nah, ini ini eh, terutama yang di bagian dalam ini sifatnya bisa menjadi cycle atau bisa di repeat ya, maksudnya paragraf yang A tadi menjelaskan tentang A, paragraf keduanya ada berisi statement of result dan exemplification, explanation and exemplification. Paragraf B nanti statement of result lagi, ditambah lagi unexpected outcome, ditambah explanation, ditambah reference to previous research. Silahkan digunakan sesuai dengan kebutuhan. Satu prinsip yang saya baca dari buku itu adalah sederhananya mereka bilang dia ya ini, karena Swalls ini dalam buku-buku terbarunya dia merekrut eh, anak buahnya, mungkin muridnya gitu untuk nulis bareng. Tapi yang merujuk yang Swalls yang buku babornya ini gini, diskusi yang bagus itu seperti pidato yang bagus. Bilangnya begitu. Maksudnya gimana? Pidato yang bagus itu pasti dia dari awal sudah menyampaikan pidato ini akan membahas A, B, C, dan D. Maka nanti akan dibahas A, begini-begini, B, begini, C, dan D. D, dan berikutnya kemudian disimpulkan. Gitu. Jadi itu yang selalu saya ingat ya. Jadi kalau teman-teman mungkin dengerin ceramah, pidato, atau ya tausiah dari ustadz gitu, yang enak, itu biasanya memang sudah diadres, alurnya sudah bagus gitu. Berbeda mungkin yang bikin ngantuk dan sebagainya, dia nggak jelas arahnya mau kemana karena udah tidak dikontrol dari awal dulu. Tapi kalau pidato yang bagus, saudara sekalian, ini pidato ini akan menyampaikan bla 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 bla, baru nextnya begitu. Jadi diskusi yang bagus gampangnya adalah bayangkan seperti kita kita mendengarkan pidato yang menarik gitu, yang bagus, yang enak untuk diikuti, yang terdiri dari, jangan lupa ada intro, itu kemudian baru discussionnya, intinya, dan jangan lupa disimpulkan. Demikian teman-teman, bagian section. Tiga section fundamental penting, komponen utama, ada introduction, result, dan discussion, yang kalau kita benar-benar bisa menuliskan dengan baik tiga ini, terutama bagian discussion ya, tapi saya yakin tiga-tiga sangat berpengaruh, itu akan meningkatkan kualitas tulisan akademik kita. Kalau dalam submission artikel jurnal internasional, akan meningkatkan rate untuk bisa diterima.
Gitu. Kalau kita yang bisa mengadres, bisa menuliskan intronya dengan fluent, kemudian resultnya dengan jelas, bisa memvisualisasikan dengan bagus dan mendeskripsinya secara komprehensif, kemudian mendiskusikannya secara kritis. Gitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat.